selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam kemurahan dan kasih karunia Tuhan, di dalam perjumpaan bersama saudara seiman. Di dalam iman kita adalah satu tubuh Kristus. Di dalam ucapan syukur pada pagi-pagi ini, saudara, kita yang sudah diberkati Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang masih diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sambut kebaikannya karena rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Sebelumnya mari kita bawa kehidupan kita dalam doa. Bapa, diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak mendengar nasihat orang fasik, tidak duduk di kumpulan kaum pencemooh, tidak duduk di jalan orang berdosa, tetapi biarlah kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sebab kebenaran yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami. Terpujilah Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 9. Pada pagi hari ini, saudara, mari kita renungkan bahwa ketika seseorang ingin ada di dalam Tuhan, saudara, ada begitu banyak tantangan. Dan tantangan terbesar adalah dari dirinya sendiri. Bagaimana dia bertumbuh, bagaimana karakternya yang lama, dia harus kalahkan untuk memiliki karakter yang baru di dalam Kristus. Nah, saudara, banyak orang ingin berhasil, ingin menang, ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi juara, ingin menjadi yang ke depan. Tetapi untuk mencapai semuanya itu, berapa banyak orang yang sungguh-sungguh mau disiplin? Berapa banyak orang yang mau menyangkal dirinya, manusia lamanya, dan kemudian menata hidupnya kembali untuk hidup yang baru demi tujuan tersebut. Saudara, mungkin kita pernah gagal dengan manusia lama kita. Karena manusia lama kita yang masih dalam tubuh manusia yang berdosa, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, banyak sekali orang mengalami kegagalan. Kita mau hidup baru, benar, kita sudah hidup lahir baru, saudara. Tapi apa yang kita lakukan di dalam hidup yang baru itu, apakah kita punya komitmen? Komitmen, punya integritas, punya sebuah konsistensi untuk mencapai satu tujuan akhir yang baik. Apakah kita mau menata, mengatur kehidupan kita demi tujuan Tuhan yang baru tersebut? Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 berbicara bukan hanya tentang kemenangan dunia, tapi tentang kemenangan rohani. Saudara, kita menghadapi spiritual warfare, tentang peperangan rohani. Peperangan yang kita alami ini, saudara, bukan hanya sekedar peperangan jasmani, darah, dan daging, tetapi peperangan rohani melawan roh-roh jahat di udara, pengaruh-pengaruh yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Tentang bagaimana kita harus hidup sebagai pelayan Injil, yang hidup dalam disiplin, tidak menuntut hak pribadi, tetapi menyerahkan segalanya demi kemajuan Injil. Saudara, betapa menyenangkan ketika kita sudah lahir baru. Tetapi setelah lahir baru, saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Dan saudaraku yang diberkati, ada anak-anak Tuhan, setelah dia lahir baru, kemudian dia mengalami kejatuhan lagi. Lalu dia tanya, apakah saya harus dibaptis kembali? Saudara, baptis itu bukan mandi. Kalau mandi, saudara tiap hari harus mandi membersihkan tubuh saudara. Tetapi baptisan itu adalah seremonial saudara, komitmen saudara dengan Tuhan. Komitmen itu satu kali untuk selamanya, itu harus dijaga. Ada tantangan ketika kita menghadapi komitmen tersebut. Tantangan untuk jatuh bangun. Mungkin saudara benar-benar pernah mengalami kejatuhan kembali. Tapi saudara, bukan berarti saudara harus baptis berulang-ulang. Karena baptis itu adalah komitmen. Nah, kalau saudara komitmen satu kali untuk selama-lamanya, dan apa yang harus kita lakukan? Konsistensi itu dalam hal menjaga tiap-tiap hari. Bukan berarti saudara ketika saudara tiap hari mengalami tantangan itu, saudara baptis ulang, baptis ulang, baptis ulang. Tidak seperti itu. Nah, saudara harus komitmen satu kali untuk selamanya, sama seperti dalam hal menikah. Satu kali untuk kemudian saudara jaga untuk selama-lamanya. Nah, saudara, ketika menjaga komitmen ini, ada yang namanya riak-riak kehidupan.
Nah, saudara yang diberkati, kalau kita ingin menang, tetapkan komitmenmu satu kali untuk selama-lamanya. Dan bagaimana saudara menjaganya itu tiap-tiap hari. Mari kita koreksi diri, mari kita refleksikan diri kita review kembali perjalanan kehidupan kita. Tiap hari kita perkuat iman kita. Jangan memiliki mental jatuh, bangun, kembali lagi dari nol, kembali lagi dari nol. Nah, saudara, teruslah konsisten. Apalagi setelah kita lahir baru, kita mau melayani, menjadi pelayan Injil. Bangun disiplin dengan tidak menuntut hak pribadi. Bangun iman, bangun kedisiplinan kita. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari menjadi pelayan Injil yang berdisiplin. Tidak menuntut hak-hak pribadi, tapi menyerahkan segalanya demi kemajuan Injil Kristus. Perenungan pada pagi hari ini dari 1 Korintus 9 ayat 1 hingga ayat 27. Saya suka dengan ayat kunci dari 1 Korintus 19 dan 27. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, dua kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan bahwa pengorbanan adalah di atas segala-galanya di dalam melayani Tuhan, supaya memenangkan sebanyak mungkin orang. Dalam hal ini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang demi memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Lalu poin yang berikutnya, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, mentalitas seorang hamba Tuhan adalah memberikan diri berkorban sebesar-besarnya untuk melayani sebanyak mungkin jiwa. Tapi ingat, Anda sendiri harus selamat. Jangan menjadi calo rohani. Ya, pelayan Injil yang berdisiplin dan berkomitmen supaya ketika kita melayani menjangkau jiwa sebanyak mungkin, kita sendiri juga diterima di dalam kerajaan abadi, kita tidak ditolak. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukanlah hukum Taurat juga berkata-kata demikian. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kita kayak ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak haruslah membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kebenaran di sini adalah orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tapi itu pun jemaat Tuhan yang ada di Korintus itu banyak yang komplain dan protes kepada Rasul Paulus. Dalam hal ini, Paulus memiliki hak sebagai rasul untuk hidup dari penghidupannya dari pemberitaan Injil. Tapi dia pun tidak menggunakan hak tersebut karena dia pun bekerja. Dia menanggung segala sesuatu supaya tidak mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Dalam hal ini, seorang hamba Tuhan berhak hidup dari pemberitaan Injil. Tetapi Paulus dengan segala sesuatu yang dia lakukan, dia lebih banyak mengorbankan hak tersebut. Dan ketika dia mengorbankan hak tersebut, orang pun tetap komplain dan menganggap memang mereka tidak memiliki hak. Kebenarannya adalah pemberita Injil berhak hidup dari pemberitaan Injil tersebut. Sama sekali dia berhak. Kalaupun dia menolak, itu adalah kemuliaan yang dia ingin kejar lebih lagi seperti Rasul Paulus.
Tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik. Sungguh kemegahanku pun tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu itu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Galatia ayat Galatia 5 ayat 22 hingga 23, buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu membungkus semua buah-buah roh yang lain. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan saudaraku, yang terakhir penguasaan diri. Demikian buah-buah roh itu harus ada di dalam diri setiap jemaat Tuhan. Apalagi seorang hamba Tuhan menguasai diri dalam segala hal. Menjaga hidup tidak bercela supaya mencapai satu memperoleh mahkota abadi. Kita tidak berlari tanpa tujuan. Ada tujuan, ada tujuan. Demi tujuan itu kita melatih diri sepenuhnya. Nah, seorang prajurit dia akan melatih ototnya, dia akan melatih disiplinnya, dia akan melatih komitmennya, dia akan melatih hatinya, tidak baperan, tidak mudah lemah, tidak mulai patah, tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa, tidak gampang letih, tidak gampang lesu, saudara. Seorang prajurit melatih dirinya supaya di dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Dalam hal haus, dalam hal lapar, dalam hal letih, lesu, saudara. Seorang prajurit yang bertanding itu menguasai diri dalam segala hal. Makanya latihlah dirimu. Jangan menjadi prajurit yang lemah. Sebab kita tidak berlari tanpa tujuan. Petinju tidak sembarangan memukul, saudara. Ada arahnya, ada tujuannya, ada skill yang harus dilatih. Oleh sebab itu, mari pelayan-pelayan Tuhan, latihlah skillmu di dalam pelayanan. Aku melatih tubuhku, melatih dalam hal melayani, melatih di mana? Arenanya adalah dalam pelayanan. Menguasai sepenuhnya supaya jangan kita sendiri capek-capek melayani ternyata tertolak. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Poin yang pertama pada pagi hari ini, saudara, Paulus menunjukkan haknya sebagai rasul. Setiap hamba Tuhan tentu memiliki hak. Paulus mengajukan pertanyaan, bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ia menegaskan bahwa ia memiliki hak sebagai rasul menerima dukung. Hak untuk menerima dukungan, hak membawa istri, hak tidak bekerja sambil melayani. Tapi dia memang tidak menggunakan hak itu. Tapi dalam hal ini, seorang pelayan Tuhan memiliki hak untuk memperoleh sesuatu. Paulus tidak menggunakannya agar tidak menjadi batu sandungan bagi pemberitaan Injil. Berbahagialah orang yang sudah sampai kepada level tersebut. Nah, kita sering menuntut hak kita, hak dihormati, hak diberi upah, hak diperlakukan adil. Tapi apakah kita melakukan kewajiban kita? Jangan sekedar menuntut hak, tapi bayar harga untuk melakukan kewajiban.
Paulus rela menjadi segalanya bagi semua orang. Itulah kewajiban pelayan Tuhan, yaitu kita harus menjadi somebody to save someone else. Bagi orang Yahudi akan menjadi seorang Yahudi, bagi orang lemah akan menjadi orang lemah, bagi orang yang uh, bukan Yahudi, saudara, dia menunjukkan toleransinya supaya dengan demikian sedapat mungkin memenangkan beberapa orang, kalau bisa sebanyak-banyak orang. Kita harus melanggalkan keegoisan kita, kita harus beradaptasi, menyelesaikan diri, bukan untuk kompromi, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi tujuannya adalah keselamatan mereka. Aplikasi dalam kehidupan kita, apakah kita bersedia keluar dari zona nyaman, mendekati orang yang berbeda, orang yang mungkin tidak sama dengan kita, lalu menjangkau mereka. Injil tidak hanya di belakang mimbar, saudara, tapi kita harus melebur dan masuk ke dalam kehidupan orang lain. Yang ketiga, mari kita disiplin. Orang yang menguasai dirinya mengatasi sepenuhnya kelemahan-kelemahannya, supaya kita punya skill di dalam melayani, kita punya skill di dalam berdoa, kita punya skill di dalam menjaga hati. Paulus menggambarkan kehidupan Kristen itu seperti perlombaan, perlombaan lari, berlatih keras, konsisten, disiplin, dan saudara tidak gampang menyerah, menjaga hati supaya mendapat mahkota yang fana, mahkota yang kekal, melatih tubuh dan menguasai sepenuhnya. Disiplin itu bukan sekedar legalisme, tapi bukti keseriusan kita mengikut Kristus. Disiplin untuk tidak jatuh dalam dosa, disiplin dalam menjaga mulut, disiplin di dalam melatih diri untuk menghasilkan buah-buah roh. Banyak orang ingin diberkati tapi tidak mau berdisiplin. Doa malas, firman malas, pelayanan mau. Nah, saudara, jangan buanglah segala perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tanpa disiplin, kita menjadi orang-orang biasa. Otot kita lemah. Saudara, perhatikan seorang yang memiliki otot-otot yang baik karena dia melatih diri sepenuhnya. Nah, ada satu ilustrasi peristiwa di konten-konten ya saya lihat. Orang-orang yang badannya berotot lalu disandingkan dengan buruh bangunan. Mereka mengangkat satu besi yang beratnya 25 kg dengan satu tangan. Orang-orang yang berotot ini, ototnya bagus, baik, lalu dia mengangkat besi yang 25 kg itu. Ternyata di dalam sepersekian detik, dia bisa mengangkatnya tapi jatuh lagi. Ada yang sama sekali tidak mengangkatnya. Padahal otot-ototnya itu, wow, bagus. Lalu seorang tukang bangunan, ototnya tidak sebesar itu, saudara. Tapi begitu dia mengangkat besi yang 25 kg, dia bisa bertahan sampai berhitung menit, saudara. Apa yang saya mau sampaikan di sini bahwa otot itu bukan hanya performance, hanya yang dilihat secara visual, dilihat oleh mata. Ya, binaragawan itu dengan otot-ototnya yang besar, ketika diuji dengan buruh bangunan yang setiap hari mereka kerja bangunan, memikul karung semen ya, karung semen bukan karung beras, karung semen ya, lalu kemudian mengangkat besi, mereka bisa mengangkatnya dengan mudah. Ototnya tidak kelihatan performnya seperti para binaragawan. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa otot itu bukan performance, bukan tampilan luar yang hanya sekedar sebuah penampilan untuk gagah-gagahan. Tetapi kerasnya kehidupan dan kita mampu beradaptasi dan menjalaninya. Sehingga otot-otot yang mungkin tidak sebesar yang dipertontonkan orang-orang yang perform. Tapi otot-ototnya terlatih dengan baik dan benar-benar menghasilkan kekuatan. Justru oleh kerasnya kehidupan, buruh-buruh bangunan itu masih bisa mampu mengangkat besi yang 25 kg itu dalam hitungan menit dibandingkan orang yang melatih ototnya hanya untuk sebuah penampilan luar. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, tanpa disiplin kita tidak bisa dikatakan seperti Paulus mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Tapi kita tidak mampu mengangkat beban kehidupan. Jangan jadi hamba Tuhan yang hanya mahir menasihati, perform bahwa dia baik, dia mampu, dia mengetahui nasihat-nasihat yang bisa menasihat orang lain, tapi dia sendiri tidak mengalami kemenangan itu dalam kehidupan pribadinya. Layani jiwa sebanyak mungkin, jangkau jiwa sebanyak mungkin. Tapi saudara, jangan sampai Anda sendiri ditolak. Karena Anda sendiri tidak menerapkan. Mari kita refleksikan 1, 2, 3 pertanyaan di sini. Apakah kita orangnya hanya suka menuntut hak pribadi? Hak pribadi itu boleh. Tetapi jangan cuma sekedar menuntut. Lalu sejauh mana saya rela berkorban untuk menjangkau orang lain bagi Kristus? Sejauh mana kita mau beradaptasi, tidak kompromi, tapi tetap memenangkan jiwa.
Dan apakah kita menjalani kehidupan rohani yang disiplin seperti seorang atlet? Seorang atlet pun ketika atlet binaraga, mereka hanya perform dan kelihatan ototnya baik. Tapi kekuatannya belum tentu. Kerasnya kehidupan yang menempa kita dan kita melatih diri dalam kerasnya kehidupan seringkali itulah yang membawa pada kemenangan. Saudara, renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, latihlah dirimu berdisiplin. Boleh kita menuntut hak kita, tetapi jangan sekedar menuntut. Kewajiban harus kita lakukan. Bahkan Paulus tidak menggunakan haknya sama sekali. Mari kita hidup di dalam Tuhan, menjadi seorang yang berintegritas, menguasai diri dalam segala hal, supaya memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Tuhan memberkati. Mari angkat tangan kita, kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang disiplin secara rohani, melatih kehidupan kita lewat kehidupan sehari-hari. Kerasnya kehidupan melatih otot-otot iman kita, supaya kita cakap menanggung segala perkara. Dan dengan demikian kita melatih diri menguasai hidup kita sepenuhnya untuk memperoleh mahkota yang abadi. Di dalam kerajaan yang kekal, kami kiranya menjadi hamba-hamba Tuhan, yang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, memenangkan jiwa sebanyak mungkin, namun menjaga diri kami supaya kami sendiri tidak ditolak. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah memberi dirinya untuk melayani Tuhan sekali untuk selama-lamanya berkomitmen menjaga hidup benar dalam kedisiplinan iman dan kerohanian. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga bagi yang sakit, bagi yang punya pergumulan, bagi yang punya beban. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami, menyembuhkan, memberkati, menghidupkan semangat kami yang telah pudar. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini sama-sama katakan, haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.